Organisasi Papua Merdeka kembali menyebarkan informasi palsu yang bertujuan mengganggu stabilitas keamanan di Papua. Salah satu hoax yang beredar menyebutkan bahwa 7 prajurit TNI menjadi korban penembakan dalam operasi militer di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Namun, informasi tersebut dibantah secara tegas oleh Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Kolonel Infantri Chandra Kurniawan yang menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada laporan terkait adanya prajurit yang terluka atau tertembak dalam operasi tersebut. Apakah OPM menggunakan media untuk propaganda? Apakah OPM selalu propagandakan korban tembak sebagai masyarakat sipil? Bisakah OPM bertobat dan bersama-sama membangun Papua secara damai? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Agung Wisnuwardana. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara jelas? Aman, Bung Agung. Dan kita ketahui bersama, nampaknya konflik di Papua ini belum ada menunjukkan tanda-tanda mereda. Dan kali ini membahas Papua seperti tadi, tidak ada ujungnya. Di bumi cendrawasih tersebut, isu disintegrasi dan tuntutan referendum Papua Merdeka tidak pernah sepi dari pemberitaan. Menurut Anda, kenapa OPM sulit ditangani, Bung? Ya, bila kita membaca OPM, maka kita tidak bisa melepaskan dari sejarah ya. Begini, kalau pembahasan OPM dari sejarah Papua, maka Papua dulunya adalah bagian dari Kesultanan Tidore. Kesultanan Tidore adalah satu kesultanan yang membentang luas sampai ke wilayah Papua. Baru kemudian di masa penjajahan Hindia Belanda itu mulai masuk misionarisasi Kristen Protestan. Dan setelah itu maka eh, Papua dalam eh, penjajahan Hindia Belanda. Setelah itu ada konferensi meja bundar yang menjadikan Papua menjadi bagian dari Indonesia. Tapi kita tahu bahwa setelah Orde Baru, Papua banyak diintervensi oleh investasi asing seperti Freeport McMoran yang mengambil eksploitasi terhadap emas di Gesbek Papua. Jadi kalau kita baca memang ada dua faktor ya, satu faktor eksternal, satu faktor internal. Faktor eksternal tentu karena banyaknya pihak-pihak asing yang ikut terlibat di dalam kancah instabilitas di Papua. Yang kedua dari faktor internal yaitu memang masyarakat Papua mengalami diskriminasi terkait dengan kesejahteraan, terkait dengan pembagian sumber daya alam, sehingga banyak masyarakat Papua mengalami kemiskinan. Dua faktor inilah yang menimbulkan kekecewaan rakyat Papua, sehingga organisasi Papua Merdeka tetap berlangsung hingga saat ini gitu. Jadi OPM tidak bisa dilepaskan adanya kekuatan asing dan adanya ketidakpuasan di tubuh Papua sendiri. Di samping itu, tentu keberadaan militer Indonesia yang setengah-setengah dalam menuntaskan masalah OPM ini. Tentu ini terkait dengan persoalan-persoalan hak asasi manusia yang seringkali bila tidak dihati-hati akan menyebabkan masalah Papua dibawa ke arah internasional atau internasionalisasi masalah Papua, sehingga ini akan menimbulkan semacam buah si malakama buat Indonesia, maju kena mundur kena. Itulah yang menyebabkan problematik OPM sampai hari ini tidak bisa ditangani dengan baik. Itu Bung Anggi. Dan yang tadi Anda telah paparkan juga masalah lain menyelimuti Papua adalah faktor kesejahteraan. Papua dikenal memiliki banyak potensi sumber daya alam, hingga saat ini masih belum sejahtera. Menurut Anda mengapa demikian, Bung? Ya, memang ada problematik luar biasa terkait pengelolaan sumber daya alam di Papua. Kita tahu pasca eh, runtuhnya Orde Lama dan masuknya Orde Baru, Papua itu berada pada posisi mengalami semacam diskriminasi. Potensi-potensi alam yang ada diserahkan pada asing, terutama Freeport McMoran, dan kemudian
Setelah itu banyak sekali investasi-investasi asing yang masuk juga ke Papua, sementara rakyat Papua tidak mengalami kesejahteraan. Kemiskinan selalu banyak di tempat itu. Inilah yang menyebabkan kekecewaan rakyat Papua. Di sisi yang lain kita tahu bahwa kekayaan alam yang melimpah itu tidak banyak menimbulkan kesejahteraan buat rakyat Papua. Inilah yang mendorong kekecewaan kepada Republik Indonesia. Gerakan kekecewaan ini yang kemudian menimbulkan nasionalisme Papua yang disebut dengan Melanesian. Melanesian ini mendapat tempat pasca kejatuhan Orde Baru tahun 98. Di mana setelah kejatuhan Orde Baru 98 itu relatif kekecewaan semakin meningkat dan kemudian dibuatlah otonomi khusus ya. Otonomi khusus Papua berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua dan berjalan. Tapi apa yang terjadi? Otsus ini tidak membawa kesejahteraan buat rakyat Papua, malah yang terjadi korupsi di internal Papua yang banyak eh, banyak di apa namanya korupsi banyak dilakukan oleh petinggi-petinggi Papua, terutama pemimpin-pemimpin lokal Papua, dan ini menyebabkan dana-dana otonomi khusus itu nggak nyampe kepada rakyat, tapi malah menumpuk di segelintir kalangan. Ini juga yang menimbulkan kerepotan tersendiri yang menimbulkan eh, kesejahteraan itu tidak terjadi. Pemekaran dilakukan di Papua sampai hari ini terjadi 5 provinsi di Papua ya. Ada Papua Barat, Papua Barat Daya, dan juga ada Papua Pegunungan. Ada 5 provinsi setahu saya di Papua yang ini juga nggak menyelesaikan masalah karena eh, problematik kapitalismenya tidak diselesaikan, yaitu investasi asing besar-besaran di Papua. Kemudian yang kedua, korupsi di Papua juga tidak diselesaikan. Ini yang menyebabkan akhirnya pemekaran dalam bentuk apapun tidak menyejahterakan Papua karena tidak eh, menyelesaikan akar masalahnya, yaitu korupsi dan kapitalisme pada sumber daya alam. Itu Bung Ade. Dan yang tadi Anda paparkan, apakah artinya negara justru membiarkan asing menguasai dan mengeksploitasi kekayaan alam di Papua atas nama liberalisasi pasar, bumi Papua yang kaya tapi tidak dapat menikmatinya, Bung? Ya, kita sadari bahwa memang sejak dari awal tata kelola bumi Papua itu dilandaskan pada tata kelola kapitalisme, di mana sumber daya alam yang melimpah itu tidak diserahkan kepada rakyat, tapi diserahkan kepada asing, swasta asing terutama. Sekarang yang sudah masuk, catatan saya sudah ada Amerika, ada Inggris, kemudian ada Cina, itu masuk ke tanah Papua untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang melimpah di sana. Nah, sumber daya alam yang melimpah ini akhirnya kan untuk kepentingan segelintir kalangan, yaitu kepada pemegang modal asing tersebut. Sementara negara hanya mendapatkan pajak. Pajak yang ada pun kemudian disalurkan lagi dalam otonomi khusus, itu pun nggak sampai kepada rakyat karena adanya korupsi di kalangan pemimpin-pemimpin lokal Papua. Sehingga saya melihat bahwa problematika utamanya adalah tata kelola kapitalisme. Saya pikir tata kelola kapitalisme inilah yang menyebabkan akhirnya sumber daya alam yang melimpah itu dimiliki oleh segelintir kalangan swasta asing. Dan pemekaran yang ada bahkan ini akan menimbulkan kemudahan buat buat swasta asing untuk masuk menjajah negeri ini. Kita tahu bahwa ada problematik yang muncul kalangan rakyat Papua, yaitu keinginan untuk merdeka. Apakah keinginan untuk merdeka itu akan menyelesaikan masalah? Saya pikir tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan akan menimbulkan keterpurukan Papua lebih dalam lagi. Memang sekarang ini sedang didorong cukup kuat agar rakyat Papua bisa bersatu atas nama Melanesian atau rakyat berkulit hitam yang itu khas Pasifik, dengan seperti itu dapat perlindungan internasional untuk merdeka. Karena menurut perjanjian Westphalia, rakyat boleh merdeka dengan landasan apapun, termasuk dalam landasan ras yang sama. Dan sekarang sedang bergelindan antara kepentingan kapitalisme dan kepentingan Melanesian ini.
Ketika rakyat Papua menginginkan kemerdekaan atas nama Ras Melanesian, maka yang terjadi bukanlah kemerdekaan yang sejati, tetapi kemerdekaan semu yang ujungnya mereka akan dijajah lagi oleh kapitalisme, karena kapitalisme memang akan lebih mudah menjajah Papua apabila Papua merdeka. Nah, inilah solusi yang tidak tepat, yang seharusnya tidak dilakukan di Papua. Sekali lagi, problematik di Papua adalah tata kelola kapitalisme yang terjadi di tanah Papua. Gitu, Bung. Jadi apakah artinya kita bisa bersama-sama membangun Papua secara damai dengan OPM, Bung, kalau tadi persoalannya itu, Bung? Agak sulit ya rasanya kalau bisa berdamai dengan OPM dalam perspektif Papua merdekanya. Karena begitu Papua ingin merdeka, maka yang terjadi kan mereka ingin bersatu dengan ras Melanesian. Dan OPM inilah yang berpeluang untuk bisa dimanfaatkan oleh asing untuk menjajah negeri Papua. Sehingga sulit sekali kita akan bisa melangkah dengan damai bersama OPM gitu ya, kira-kira dalam perspektif saya. Tetapi kita harus membuat langkah-langkah strategis yang selain itu semua. Itu, Bung. Jadi langkah yang tepat untuk membangun Papua bersama dengan OPM ini bagaimana, Bung? Hal yang paling penting begini, kita harus mendudukkan diri pada satu ya. Papua itu adalah negeri yang telah bergabung dengan kaum muslimin beberapa abad lalu dan menjadi bagian tak terpisahkan dari Kesultanan Islam Tiduri dan tentu juga kekhilafan Turki Utsmani. Sehingga status tanahnya, tanah Papua itu tanah Usriyah, yaitu negeri yang penduduknya memeluk Islam serta tunduk dan bergabung dengan penguasa Islam dengan cara damai. Oleh karena itu, wajib hukumnya bagi kaum muslimin mempertahankan wilayah itu dari cengkraman siapapun yang akan mengambil alih wilayah tersebut. Itu poin pertama. Kemudian yang kedua, menuntaskan masalah kerusuhan di Papua, termasuk hal-hal yang memicunya dan dalang-dalang di belakangnya, walaupun mereka dari kalangan elit negeri ini sekalipun, itu harus dituntaskan. Termasuk kalau Papua OPM melakukan kegiatan-kegiatan makar, siapapun dia harus diselesaikan dan siapapun yang di belakangnya harus di meja hijaukan. Kemudian yang ketiga, menghentikan segera seluruh gerakan yang menginginkan Papua merdeka, termasuk dalamnya UPM, kemudian ULMWP ya, United Liberation Movement of West Papua, dan pihak-pihak lain yang mensupport untuk Papua merdeka harus segera dihentikan, karena ini yang akan merusak tanah Papua. Kemudian yang keempat, mengultimatum sampai memobilisasi pasukan kepada negara-negara yang ikut campur dalam mensupport Papua merdeka. Karena kita tahu bahwa di belakang gerakan Papua merdeka itu ada negara-negara asing. Oleh karena itu, negara Indonesia harus tegas terhadap itu semua. Yang kelima, menghentikan pemekaran wilayah di Papua karena akan semakin menyulitkan integrasi Papua. Oleh karena itu, usulan pembentukan provinsi-provinsi baru ke depannya terhadap Papua harus dihentikan. Karena ini bukan menyelesaikan masalah, tapi malah menambah problematika. Kemudian yang keenam, mengusir semua kekuatan negara kapitalis penjajah yang bercokol di Papua, baik dalam bentuk perusahaan, kekuatan politik maupun jurnalis. Oleh karenanya, kebijakan membuka Papua untuk jurnalis asing harus segera dicabut. Kemudian tujuh, mengembalikan kekayaan yang melimpah negeri Papua kepada rakyat sebagai pemilik yang sah dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat termasuk dalamnya rakyat Papua. Yang kedelapan, membangun Papua secara serius agar pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, kesejahteraan dan peradaban dapat terwujud dengan layak dan dirasakan oleh seluruh rakyat Papua secara merata. Kemudian yang kesembilan, segera dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya dalam pandangan kami untuk menegakkan khilafah Islamiyah dan menerapkan syariat Islam secara kapal di negeri Papua dan negeri-negeri Islam lainnya. Karena ini sangat penting agar semua langkah-langkah yang saya sebutkan tadi 1 sampai 8 itu dapat dilaksanakan secara sempurna. Karena hanya satu-satunya langkah ke-9 inilah semua langkah-langkah nomor 1 sampai nomor 8 tadi bisa terlaksana dengan baik, yaitu dengan tegaknya khilafah Islamiyah yang akan menaungi rakyat Papua dimanapun berada. Begitu, Bung Anggi. Jadi kalau Bung Agung untuk pemaparannya pada Ya, kabar petang kali ini, semoga ini menjadi semakin pencerahan bagi kita untuk segera menuntaskan gerakan separatis di Papua. Jadi kalau sekali lagi Bung Agung untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini.
Demikian pemirsa Elava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.